Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai create dari Recruit ya, dimana kita akan menampilkan form untuk mengisi produk baru. Kemudian karena ini berrelasi dengan tabel kategori, maka kita akan menampilkan daftar kategori, dan juga berrelasi dengan user, tabel user, kita akan menampilkan user, data user yang ada di tabel untuk isian form. Stay tune. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman. Thank you. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai create dari Recruit. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membuat yang read, ya, menampilkan data dari tabel produk. Sekarang kita akan buat create di sini ya. Kita tampilkan menunya seperti kategori add new product. Silahkan akses master blade. Kita buka Visual Studio Code, kemudian ke resources, kemudian views, layout, dan master blade. Di sini kita akan membuat menunya ya. Nah, ini kita tampilkan di sini. Nah, road create. Nah, ini create add new product. Nah, jadi kita karena mau membuat ini sebagai full page, jadi kita akan membutuhkan root-nya teman-teman. Nah, kita buat dulu nih, komponen LiveWire, artisan make LiveWire product create. Nah, dibuat teman-teman. Nah, setelah komponen terbuat, maka baru kita bisa melanjutkan lagi. Kita simpan. Sekarang kita buat route-nya. Route-nya ada di routes, kemudian web. Nah, ini untuk yang read, kemudian kita copy saja untuk yang create ya teman-teman. Create. Nah, ini kita tadi product create. Ya, pastikan teman-teman di atas ini sudah terdefinisikan juga product create ya. Kemudian name-nya tadi create ya teman-teman. Ya, ini bukan created tapi create ya. Kita save, kemudian kita coba di browser. Oke, sebelum tes, oh ya, ini kita lupa ya, ini kita harus bedakan. Jadi kalau yang index ini create products, sedangkan yang create product/create. Kita simpan, kemudian coba kita jalankan ke browser ya. Oke, kita refresh, kemudian udah muncul ya teman-teman. Ini mengarah ke products create. Ya, akan error karena secara default akan menuju layout.apps. Ayo kita perbaiki sekarang. Kita ke kelasnya app http LiveWire product create. Nah, kita gunakan extend teman-teman. Extend, jangan ke layout.apps tapi ke master ya. Kita simpan, jalankan lagi. Nah, ya memang masih kosong teman-teman ya, memang view-nya masih kosong. Sekarang kita akan isi LiveWire product create ya. Ini masih kosong ya, ini create. Nah, kalau kita kasih gini, kita refresh, nah, create. Kita tinggal isi di sini. Karena kita mau create new product, berarti kita butuh form ya. Butuh form, kita bisa ke ini teman-teman, kita kopas saja dari yang kategori karena hampir sama formnya. Nah, ini kita copy saja yang ini form. Nah, ini kita copy teman-teman, kita pastekan di sini ya. Gini teman-teman, tinggal kita sesuaikan saja ya. Saya besarkan dulu. Ini saya hapus dulu sementara. Kita tidak perlu lagi CSRF karena kita mau melakukan binding nantinya. Buat wrap dulu. Oke.
Ini adalah product name, name-nya juga product name. Nah, ini kita samakan dengan field tabel database teman-teman ya, kita samakan semua. Nah, ini mending kita langsung pakai message-nya saja teman-teman, karena belum tentu kosong ya, belum tentu errornya selalu kosong, tergantung nanti di validasinya itu apa yang dibutuhkan ya, belum tentu kosong. Jadi kita pakai message saja sesuai pesan yang muncul nanti. Kemudian field yang kedua, jadi kita sesuaikan dengan yang ini teman-teman. Nah, ada product name, ada slug, ada image, description, dan seterusnya. Kita sesuaikan saja. Yang kedua adalah slug ya. Oh, slug nanti kita generate secara otomatis, image dan description. Image. Nah, ini message ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga kita copy description. Nah, ini kita rubah satu-satu teman-teman. Description. Oke, kemudian copy lagi. Kita copy beberapa kali sekalian teman-teman. Tadi description. Nah, sampai sini. Sekarang kita rubah sini. Habis description, weight, price, stock. Weight, price, stock. Ini berarti weight. WIGT. Nah, name-nya juga weight. Old value ini berguna kalau nanti terjadi error atau kalau ada satu field yang lupa diisi kelewatan, jadi tidak ke resetan teman-teman. Kasihan kalau fieldnya banyak, nanti usernya kelewatan harus reset gitu ya. Price, kemudian stock. Nah, kita sekarang price, ini juga price. Kita samakan semua. Ini isinya jangan sampai salah teman-teman, karena kalau salah akan terjadi error. Sesuai field ya teman-teman. Oke, habis stock, discount, kemudian kategori ID dan user ID. Jadi ada 3 field lagi ya, jadi kita copy 3 kali, 1 2 3. Nah, ini teman-teman, discount ini nanti bebas, boleh dalam persen atau boleh dalam nominal rupiah langsung, tergantung program teman-teman nanti, tapi biasanya sih diskon dalam bentuk persen. Nah, ini adalah kategori ID teman-teman. Nah, kategori ID datanya nanti kita ambil dari tabel kategori, karena ini memang berelasi ya. Caranya bagaimana, ikutin saja sampai selesai. Ini untuk sementara saya kasih input teks dulu. User ID, ini juga user ID ya, jadi diisi satu persatu sesuai field tabelnya teman-teman ya. Nah, berarti ini add new product. Oke, kita save dulu, kita lihat di browser, kita refresh. Nah, ini teman-teman ya, ini saya perbaiki pakai card juga ya, biar rapi. Jadi kita pakai bantuan card, hampir sama dengan yang ini teman-teman, list ya, hampir sama dengan yang list ya. Kita pakai ini ya, kita taruh di sini, set ya. Ini formnya kita harus menjorok, kemudian di sini create.
atau add new product ini teman-teman. Add new product, kemudian bodinya form, berarti kita tutup div 1 teman-teman, div. Oke. Kemudian tak lupa juga kita kasih kelas kontainer dan mt4 dan mb4 sebagai batas atas dan batas bawah. Oke, kita save, kita lihat di browser. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Ini kemepetan, kita kasih jarak ya. Untuk button ini mt nya 4, batas atasnya kita kasih jarak. Nah, ini temennya. Oke. Ini juga kemepetan teman-teman ya. Kita kasih mt4 semua aja. Kita kasih mp4. Nah, ini kalau mau mengganti banyak seperti ini, kita bisa copy gini teman-teman. Call md12, kita copy, klik kanan copy, kemudian kita ke edit, ke replace ya. Ini kita mau ganti dengan mt4. Nah, kita tambahkan satu kelas yaitu margin top ya. Kita ganti semua. Nah, otomatis yang call md12 akan ada tambahan mt4 semua. Kita simpan, kita cek di browser. Nah, akan lebih berjarak gini teman-teman ya. Agak lebih besar sih. Ini berarti margin buttonnya kita hapus saja. Nah, dah save. Oke, saya kira cukup ini. Oh, ini nggak perlu. Nah, yang paling atas nggak perlu teman. Jadi silahkan dikostumisasi sesuai kesukaan teman-teman ya. Nah, ini biar lebih jelas saja. Oke, urusan view udah selesai. Sekarang kita ke kelas. Kita ke kelas LiveWire. Nah, ini adalah kelasnya. Tentu kita harus definisikan dulu karena kita mau menggunakan magic dari LiveWire ya. Jadi kita harus definisikan semua variabel input yang ada di form tadi. Yaitu yang pertama adalah product name. Kemudian ada image, ada juga slug, ada juga price, ada juga weight, kemudian ada juga stock, ada juga discount, ada juga apa lagi tadi, kategori ID. Jadi semua input field ini kita buat public teman-teman, biar bisa di wire model ya. User ID kayaknya cukup ya. Saya buat wrap dulu. Nah, kita cocokkan di sini. Product name, image, slug, description, tinggal teman-teman. Product name, slug, image, description, price, weight, stock, discount, kategori ID, user ID. Oke teman-teman, kita simpan dulu. Ini adalah yang akan kita wire model nanti ya. Nah, sekarang kita unggah nih di kelas dengan yang di view. Kita wire model dulu teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama wire modelnya adalah, oh ini lupa teman-teman, ini harus ada tanda titik 2 ya. Oke, kita buat wire modelnya di sini biar tidak membebani server. Kita pakai diver saja. Jadi saat tombol submit tombol add new product ditekan, baru dikirim semua ke server gitu teman-teman. Ini adalah product name. Nah, gini teman-teman. Jadi wire model ini kita copy saja, kita taruh semua.
Ini jangan lupa teman-teman, ini ada kekurangan tadi. Ini adalah image, jadi satu-satu juga kita kasih where model, kita hubungkan, kita gunakan kelebihan dari Livewire description. Value weight teman-teman ya. Ada yang salah deh. Oke, betul ya teman-teman ya. Kita copy ulang. Nah, ini kita save where model price. Oke, kemudian ini kita kasih tanda petik dulu, karena kalau tidak kasih tanda petik nanti ini dianggap value nya teman-teman. Stok. Oke, stok sudah. Ini kita kasih tanda petik dulu biar berhenti sampai di sini saja. Ini adalah where model dari diskon. Oke, lanjut terus teman-teman ya. Ini adalah kategori ID. Oke, kemudian yang terakhir user ID. Oke, user ID. Nah, gini teman. Jadi sudah kita bindingkan semua ya antara input field dengan variabel di sini di kelas. Ya, untuk Slack nanti kita generate secara otomatis lewat product name. Oke, seperti biasa teman-teman. Seperti biasa kita lakukan yang namanya validasi. Ya, selalu akan ada validasi. Jadi this, jadi artinya ini semua input ini akan divalidate. Nah, apa syaratnya? Nah, ini teman-teman bisa tentukan sendiri. Cuman yang saya ajarkan kemarin masih sebatas required saja, alias harus diisi. Nanti ada macam-macam teman-teman, bisa baca di dokumentasi untuk syarat-syarat lebih rinci lagi. Nah, ini satu-satu juga description. Kita ikutin yang di atas ini aja teman-teman. Kita copy saja. Kita ikutin teman-teman. Jadi kita syaratnya cuma satu, harus diisi semua gitu ya. Oh ya, sorry, untuk Slack tidak perlu diisi karena kita akan generate. Nah, jadi ini adalah validasinya teman-teman. Oke, sekarang kita bisa menggunakan helper untuk Slack-nya. Kita copy saja dari controller ya. Jadi caranya itu hampir mirip teman-teman ya. Nah, ini kita copy Slack, hampir sama caranya. Kita ambil Slack-nya, terus jangan lupa kita ambil definisinya, copy, kita taruh di atas ya. Kita menggunakan fungsi str. Nah, ini kita ambil dari, nah, karena udah where model. Kalau yang di controller Laravel kemarin kita request ya teman-teman. Kalau sekarang karena sudah dibinding dengan ini, nah, jadi kita pakai this product name.
product name gini teman-teman ya. Jadi slugnya, nah ini karena di atas juga sudah didefinisikan slug, nah kita pakai yang this slug ya, artinya ini mengacu oleh ke slug yang ini biar bisa dipakai di semua komponen ini. Kemudian kita lihat controller. Nah, kalau dulu saya ajarkan salah satu teknik input database yang seperti ini teman-teman, pakai OOP ya. Jadi ini berdasarkan objek. Sekarang saya kasih alternatif yang mungkin lebih gampang lagi teman-teman. Caranya adalah ketikkan nama model, kemudian aksinya ya. Nah, di sini tetap sama, tetap harus kita atur satu persatu ya teman-teman. Product name. Nah, kita cocok-cocokkan antara field yang sebelah kiri adalah field dari tabel, sedangkan sebelah kanan adalah nilainya. Jadi field dari product name kita isi dengan nilai variabel yang sudah di mode binding tadi teman-teman. Nah, ini dibanding. Jadi kita isikan di sini product name. Nah, gini. Saya copy dulu. This. Nah, gini. Nah, gini teman-teman. Pasta dulu. Description. Ini slug dulu teman-teman, slug nilainya adalah slug ini. Kemudian description ya, description. Kemudian apalagi image ya. Kemudian price. Kemudian weight. Jadi kita cocokkan satu-satu teman-teman. Sebelah kiri adalah field, sebelah kanan adalah nilainya. Count. Ini kurang satu teman-teman. Kategori ID ya. Yang terakhir adalah user ID. Oke, ini adalah caranya. Jadi mirip. Jadi kita panggil modelnya, kemudian kita tulis aksinya create ya. Create ini akan langsung mengakses field dari tabel produk. Kemudian di sebelah kanan ini adalah nilainya. Mau diisi apa? Field product name kita isi dengan variabel product name yang dibinding dengan view tadi. Dan oh ya teman-teman, ini bukan di render ya. Nanti kalau di render dia akan menjalankan terus. Jadi gini, kita ke view-nya dulu. View-nya dulu ada di create. Nah, di sini kan kita punya form teman-teman. Nah, teman-teman ingat di pertemuan kemarin saya ada kurang bahas satu untuk action, yaitu wire submit. Nah, harus ditambah .prevent. Nah, ini kita buat metodenya ya. Jadi form ini kalau dijalankan dia akan memicu dijalankannya sebuah metodnya apa, misalkan kita metodnya di sini store. Nah, jadi mulai dari validasi slug hingga input ke database kita pindahkan ke metode store teman-teman ya. Jadi render ini biar untuk membuka formnya saja ya. Jadi form render ini kalau dipilih add new product dia akan merender halaman form ini. Nah, tapi setelah diisi kita taruh di metode lain, yaitu public function store. Nah, kita pastekan semua tadi di sini. Nah, gini teman-teman ya. Jadi kita pindah tadi mulai dari validasi
slug hingga input ke database, kita pindah ke method store, dimana store ini akan dipanggil oleh form. Ya, ini adalah satu action yang kemarin sengaja tidak saya bahas, sehingga kita bahas sekarang ini ya, langsung dengan contoh, yaitu di CRUD ya. Kemudian kita cek juga submit, add new product, udah ya gini ya. Kita simpan, kita save all. Nah, kita boleh coba teman-teman. Oh iya, redirectnya ya, redirectnya kita belum atur. Kita redirectnya kemana ya? Kita redirect ke setelah berhasil input produk baru, kita akan kembalikan ke daftar produk ya, yaitu di product index. Nah, kita copy saja, kita copy, kita paste di sini. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi setelah berhasil akan di redirect ke product index. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita refresh, kita add new product. Oke, product name-nya kita tulis lemari. Produk pertama apa tadi? Meja kantor. Oke, lemari ya teman-teman. Lemari. Untuk image, ini saya belum bermain-main dengan image. Deskripsinya kita isi bla 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 bla. Beratnya mungkin 20 kilo, harganya 6 juta, stoknya ada 100, diskonnya kosongin saja atau 5% lah. Nah, kategori ID ini sementara kita isi manual, yaitu di Mabel ya, kita isi dengan Mabel, yaitu kategori 3. Sedangkan untuk user, karena user kita cuma ada satu ya, jadi kita isikan 1. Oke, kita coba add new product. Ya, ada error teman-teman. Oh ya, ini teman-teman. Nah, kita harus mengisikan di model, yaitu mass assignment, memperbolehkan mass assignment. Nah, ini penting sekali teman-teman. Nah, kita harus definisikan di model mengenai apa saja yang boleh diisikan ke tabel produk dalam hal ini. Nah, jadi caranya adalah protected. Nah, kemudian field label, yang boleh diisi yang mana? Field label. Nah, caranya adalah ini teman-teman. Nah, kita word wrap dulu. Nah, tapi ini tidak pakai. Ini kan kita mau ngasih tahu ke model bahwa field tabel mana saja yang boleh diisi data ya teman-teman. Jadi kita pakainya petik. Kita pakai petik satu-satu. Ini kita rubah. Memang ada cara yang lebih gampang, yaitu guard ya, guardnya kita kosongin, tapi tidak saya rekomendasikan karena ini untuk keamanan data kita juga. Jadi ini tidak bisa disusupi oleh hacker teman-teman. Jadi diproteksi oleh model ini. Jadi hanya field-field inilah yang boleh diisi dengan data ya. Jadi ini kita sesuaikan dengan field dari tabel ya, sesuai dengan field dari tabel produk. Nah, ini hanya yang boleh diisi. Jadi nanti suatu saat hacker menambahkan satu field baru di sini, akan tidak bisa diisi, akan digagalkan oleh metode ini teman-teman, karena tidak terdaftar di sini, maka field baru tambahan hacker tidak akan bisa dimasukkan ke database kita gitu. Oke, kita ulangi teman-teman. Kita save, kita refresh. Nah, kita ulangi.
lemari, deskripsi 20, price nya 6 juta tadi, 100, diskonnya 5%, kategori ID 3, user ID 1. Oke, sudah kita isi semua. Kita klik add new product. Ya, sudah berhasil ditambahkan teman-teman ya. Jadi setelah berhasil menambahkan, maka langsung di redirect ke halaman show all product. Nah, sekarang kita cek di tabel kita di PHP MyAdmin, kita refresh. Nah, benar sudah ketambahan lemari ya teman-teman ya, sesuai dengan input yang kita tambahkan. Nah, jadi langkah pertama tentu saja validasi. Jadi misalkan ini kita tidak isi teman-teman ya, nah langsung ada pesan bahwa ini harus required, karena syarat dari validasi kita adalah required, jadi harus diisi. Nah, semua ini harus diisi ya, kecuali Slack, karena Slack kita generate dari product name ya. Jadi fungsi validasi sudah berjalan. Jika validasi berhasil, maka langsung akan menjalankan helper Slack. Kemudian kalau sudah semua, baru dimasukkan ke database. Setelah masuk ke database berhasil, maka redirect ke product index. Nah, ini adalah create teman-teman. Nah, sekarang kita mau rubah, karena kategori ID ini kan kita ini berelasi dengan tabel kategori, dan user ini berelasi dengan tabel user. Nah, sekarang bagaimana kita ini tidak mengisi secara manual seperti ini, tapi kita pilih ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penggunaan where model menggunakan select. Nah, kita akan terapkan di sini juga where model select untuk mengambil data dari kategori, tabel kategori, dan tabel user ID. Oke, langkah pertama tentu saja kita harus ke kelas ya. Kita akan ambil datanya dulu teman-teman ya. Ingat, kita punya sebuah metode bawaan yaitu mount ya, yaitu metode yang akan selalu diakses pertama kali oleh komponen Livewire. Yaitu kita akan ambil datanya, data dari users, dan data dari kategoris dari tabel ya. Nah, supaya bisa diakses di semua metode, maka kita harus definisikan secara publik di sini users dan kategoris itu teman-teman ya. Nah, sekarang karena kita mau mengakses yang kita definisikan di atas, kita pakainya this ya. Kemudian kita panggil modelnya, model user. Kita ambil semua data yaitu all ya. Kita simpan di variabel user gitu teman-teman ya. Kemudian untuk kategori sama, kita akses yang sudah di public tadi. Kemudian kita panggil kategori, kita panggil modelnya, kemudian kita all juga. Nah, oke, gini. Jadi saat komponen Livewire ini dijalankan, dia akan langsung ke metode mount ini teman-teman, yaitu apa yang dilakukan, mengambil semua data di user untuk ditampung di variabel user ya. Setelah user akan diambil juga data kategori, semua data kategori dari tabel untuk disimpan di variabel kategoris. Nah, inilah yang akan kita olah nanti teman-teman ya. Tentu saja setelah data user dan kategori tersedia, kita akan kirim teman-teman. Kirim kemana? Kirim ke halaman product create, atau kita kirim ke form ini teman-teman, supaya bisa ditampilkan di sini ya. Oke, jadi kita bawa datanya, yaitu yang pertama adalah users. Kita buat associative array yaitu users ya. Kemudian apalagi ada juga kategoris.
this kategoris ini teman-teman. Nah, jadi data yang sudah diambil tadi kita kirim juga ke form, itu logikanya teman-teman ya. Nah, inilah nanti yang akan ditangkap di view. Oke, sekarang kita langsung ke view. View-nya ada di product create. Nah, di sini teman-teman ya, kategori ID dan user ID. Kita akan pakai select. Untuk penggunaan select, teman-teman masih ingat, kita kopas saja dari show officer. Nah, ini teman-teman ya, select. Kita copy saja, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini teman-teman, sampel. Ini teman-teman ya. Kita sesuaikan sekarang wire modelnya kategori.id, value ini aja teman-teman, saya kira cukup ini. Oh ini belum ada error. Oh ada ya. Oke, saya hapus ini teman-teman ya. Sekarang menjadi seperti ini ya, kita ambil data dari kategori ID. Nah sekarang kategori ID ini kan datanya kan lebih dari satu karena kategori juga, karena di sini kita pilihnya juga all ya, all, jadi akan ada banyak data. Untuk ngambil banyak data kita akan menggunakan for each. Nah, kategoris row. Nah gini teman-teman. Nah ini kita ambil satu saja karena ini akan diulang-ulang sampai datanya habis ya. Nah ini teman-teman, nah, value nya kita isi dengan row. Nah value ini yang akan diolah di backend, di controller nanti ya, value ini. Sedangkan yang ini adalah yang akan dilihat, yang dibaca oleh user. Jadi kalau yang diolah di backend kita pakai ID, sedangkan yang tampil ini kita pakai name, nama kategorinya gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah yang nanti akan kita proses, yaitu ID-nya yang akan disimpan di database, ID-nya, sedangkan yang tampil di hadapan user adalah nama kategori. Kemudian untuk user ID sama, persis teman-teman. Name-nya user ID, value-nya ini kita ganti saja. Ini juga user ID. Nah, ini aja teman-teman, sudah cukup. Nah, kemudian kalau tadi kategori, sekarang user. Nah, ini sama row dan name. Nah, ini hapus. Nah ini nanti yang atasnya juga ini hapus. Oke, gini teman-teman ya, kita tangkap di sini ya. Oke, kita simpan, kita coba di browser, refresh, kemudian produk kategori, new produk. Nah kita perhatikan di sini teman-teman. Nah sekarang sudah muncul select ya, kita cek kategori ID ada. Nah ini muncul semua teman-teman kategorinya. Kemudian user ID, karena usernya cuma ada satu jadi akan admin saja. Oke, kita coba teman-teman ya, kita coba misalkan t-shirt misalkan, t-shirt A BC, image-nya shirt
Earth ABC JPG, descriptionnya bla bla, weightnya 1 kilo, harganya 140, stoknya 100, diskonnya 5%. Nah, kategori ID fashion pria, admin ya, add new product. Nah, udah muncul teman-teman ya. Jadi sudah muncul produk baru, dan dimana kita memilihnya ini berdasarkan select ini, tidak manual seperti sebelumnya. Kita cek di PHP My Admin, yaitu di database produk. Nah, t-shirt ABC. Nah, ini teman-teman ya, kategori ID-nya 4 ya, kategori ID-nya kesimpan 4 karena tadi yang kita proses adalah ID-nya. Jadi yang kita simpan di database adalah ID-nya, sedangkan yang muncul di hadapan user adalah namanya ya. Jadi ini yang akan kita yang akan diproses adalah ID-nya, sedangkan user ID memang satu karena cuma ada satu user gitu teman-teman ya. Ini adalah proses create dari CRUD. Kita sudah berhasil menambahkan produk baru lewat form melalui Livewire. Lalu apa perbedaan CRUD Livewire dengan Laravel biasa? Untuk yang sisi kita lihat di root ya teman-teman. Jadi untuk Laravel biasa kita membutuhkan 2 root ya, 1 controller tapi 2 root ya. Sedangkan untuk Livewire cukup 1 root ya. Kemudian kita lihat di sisi controller atau kelas dari Livewire. Untuk Laravel membutuhkan karena ada pengiriman data, jadi ada request, kita tangkap datanya di sini ya. Sedangkan untuk Livewire dia kosong, tidak ada. Kenapa? Karena setiap input field sudah kita binding di sini ya, kita binding, jadi tidak perlu ada request lagi, cukup langsung kita akses karena sudah istilahnya menyatu dengan variabel yang ada di kelas ini ya. Jadi untuk prosesnya sendiri tidak terlalu jauh teman-teman, yaitu ada validasi, generate slug karena kita ada slug, kemudian untuk proses input ke database dan redirect sama temennya, ada validasi, ada generate slug, input ke database dan redirect. Jadi untuk prosesnya hampir sama, cuman perbedaannya ya di route-nya ini. Route-nya ini kita ada 2, sedangkan Livewire cukup 1 saja. Untuk lebih nyaman yang mana itu terserah teman-teman sekalian. Saya kira itu saja untuk proses create. Berikutnya kita lanjutkan untuk update. Terima kasih teman-teman.